kita beralih ke dunia kuliner di Indonesia. 4 sehat, 5 sempurna. Itulah slogan untuk makanan yang sehat dan sempurna. Salah satu syarat makanan yang baik adalah mengandung karbohidrat. Karbohidrat digunakan tubuh untuk menghasilkan energi, sehingga kita dapat beraktivitas dengan normal. Umumnya sumber karbohidrat adalah nasi. Namun sebenarnya masih banyak sumber karbohidrat lainnya yang dapat digunakan sebagai pengganti nasi. Berikut aneka makanan pengganti nasi yang terdapat di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah sagu. Makanan pokok penduduk di Indonesia Timur ini biasanya tumbuh di daerah rawa-rawa atau daerah yang basah dengan air. Pohon sagu berbentuk seperti pohon palem dan yang diolah adalah batangnya. Bagian dalam batang sagu diserut kemudian diambil inti sarinya. Inti sari ini berbentuk bubuk atau tepung sagu yang kemudian dapat diolah menjadi makanan yang disukai. Tepung sagu kaya dengan karbohidrat atau pati, namun sangat miskin gizi lainnya. Ini terjadi akibat kandungan tinggi pati di dalam teras batang maupun proses pemanenannya. 100 gram sagu kering setara dengan 355 kalori. Di dalamnya rata-rata terkandung 94 gram karbohidrat, 0,2 gram protein, 0,5 gram serat. Selain itu juga mengandung 10 mg kalsium, 1, mg zat besi, lemak, karotin, tiamin, dan asam askorbat dalam jumlah sangat kecil. Sagu merupakan makanan pokok bagi masyarakat di Maluku dan Papua yang tinggal di pesisir. Sagu diolah dan dimakan dalam bentuk papeda atau bubur sagu. Papeda biasanya disantap bersama kuah kuning yang terbuat dari ikan tongkol atau ikan mubara yang dibumbui kunyit dan jeruk nipis. Selain diolah menjadi papeda, masyarakat Papua juga mengolah sagu menjadi sagu bakar sebagai makanan pengganti nasi. Sagu bakar biasa dimakan di waktu pagi atau sebagai camilan. Sesuai dengan namanya, bahan pokok sagu bakar adalah tepung sagu yang kemudian ditambahkan dengan bahan-bahan seperti parutan kelapa dan garam. Sebelum dicampur, biasanya sagu diencerkan dengan air terlebih dahulu. Lalu semua bahan itu diaduk sampai mengental dan adonan dimasukkan ke dalam batu fomo. Batu fomo ini berfungsi sebagai cetakan dan alat untuk membakar. Tidak perlu waktu lama untuk membakarnya, cukup 2 menit saja. Dan sagu bakar pun siap dihidangkan. Selanjutnya singkong. Singkong adalah salah satu makanan pokok penduduk di beberapa daerah di Indonesia. Singkong merupakan ubi bakar yang dapat diolah menjadi makanan yang mengenyangkan. Selain diolah secara tradisional, tepung singkong juga dapat diolah secara modern untuk menghasilkan makanan yang menarik dan memiliki nilai jual. Penduduk Pulau Jawa khususnya masyarakat Gunung Kidul biasa mengkonsumsi singkong dengan beberapa macam olahan. Salah satunya adalah tiwul. Cara mengolah singkong menjadi tiwul cukup sederhana, yaitu dengan mengupas singkong dan menjemurnya hingga kering. Masyarakat Gunung Kidul menyebut singkong kering ini sebagai gaplek. Pada zaman dahulu, gaplek ditumbuk dengan menggunakan lumpang batu hingga menjadi tepung singkong. Dan seiring zaman era modernisasi, gaplek juga bisa digiling dengan mesin penggilingan khusus. Tepung singkong kemudian diberi air dan diaduk hingga membentuk butiran-butiran kecil sebesar kacang hijau. Butiran-butiran kecil ini kemudian dikukus hingga 20-30 menit sehingga jadilah tiwul yang siap disantap. Untuk memperoleh rasa yang lebih gurih, biasanya tiwul dikukus dengan menggunakan kayu bakar. Makanan tradisional pengganti nasi ini paling nikmat disantap jika masih hangat dengan ikan asin dan sambal bawang. Nah, kalau makanan ini telah diabadikan menjadi salah satu judul lagu klasik, yaitu nasi jagung. Nasi jagung atau nasi empok adalah variasi nasi khas bagi masyarakat Madura. Nasi ini terdiri dari nasi putih yang dicampur dengan biji jagung yang telah dimasak bersama dengan nasi. Nasi jagung sama dengan nasi putih yang biasa dimakan dengan lauk pauk lainnya. Cara pembuat nasi jagung sendiri tidak terlalu rumit, hampir sama dengan memasak nasi pada umumnya. Hanya saja komposisi beras yang digunakan sedikit, sisanya menggunakan jagung yang sudah ditumbuk. Nasi jagung ini muncul saat zaman penjajahan. Dahulu masyarakat terkendala membeli beras sebab harga beras yang cukup tinggi. Jagung yang digunakan membuat nasi adalah jagung yang sudah dikeringkan, kemudian dipipil dan ditumbuk kasar. Nasi jagung biasanya dikonsumsi dengan sayur urap, ikan asin goreng tepung, sambal terasi, kering tempe, serta peyek teri. Biji jagung sendiri kaya akan karbohidrat. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji jagung.
Yang terakhir adalah mie. Mie merupakan salah satu jenis makanan yang paling populer di Asia, khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara. Menurut catatan sejarah, mie pertama kali dibuat di dataran Cina sekitar 2000 tahun yang lalu pada masa pemerintahan dinasti Han. Dari Cina, mie berkembang dan menyebar ke Jepang, Korea, Taiwan, dan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan meluas sampai ke benua Eropa. Di benua Eropa, mie mulai dikenal setelah Marco Polo berkunjung ke Cina dan membawa oleh-oleh mie. Namun pada perkembangannya di Eropa, mie berubah menjadi pasta seperti yang kita kenal saat ini. Bahan mie adalah gandum yang kemudian digiling halus hingga menjadi tepung putih halus yang biasa kita kenal dengan tepung terigu. Cara membuat mie cukup mudah, yaitu dengan mencampurkan tepung terigu dengan garam, air, dan telur hingga menjadi adonan. Kemudian adonan dirol atau ditarik memanjang hingga tipis dan membentuk untayan. Untayan mie biasanya disimpan di lemari es dan direbus terlebih dahulu sebelum disajikan. Mie biasa disajikan dalam bentuk mie goreng atau mie rebus. Hanya saja untuk menemani di kala musim hujan seperti saat ini, mie rebus lebih nikmat disantap dengan rasa yang cukup pedas. Nikmat kan? Nah, seiring dengan program pemerintah yang menganjurkan agar kita mengurangi konsumsi nasi, gak ada salahnya loh kalau kita mencoba salah satu dari jenis makanan pokok tadi.